Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan paling utama sekali, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini, Allah tuntun hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk menjawab panggilan ibadah Jumat. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga dalam kehidupan berumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kita semuanya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kekasih-kekasih Allah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah mereka yang ingkar. Al-Quran dalam banyak kesempatan menyinggung umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah agar kita yang hadir hari ini mengambil ibrah atas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Di antara kisah-kisah yang Allah sampaikan kepada kita adalah kisah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Keingkaran kaum terdahulu kepada Allah dan Rasul-Nya itu kemudian diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk dari musibah yang menimpa mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, informasi tentang orang-orang yang ingkar ini Allah ceritakan secara detail di dalam Al-Quran, mulai dari kaum Nabi yang diutus dan kemudian karakteristik dosa apa yang mereka lakukan sehingga membuat mereka diancam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah khatib bacakan dalam pendahuluan tadi, surat Al-Qasas ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan karena kesenangan yang membuat mereka lalai. Maka itulah tempat tinggal yang didiami, dan hari ini tidak lagi ada yang mendiaminya kecuali sebagian kecil. Al-Qasas 58. Kaum muslimin
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, khatib tidak akan menjelaskan semua kisah-kisah kaum yang engkar itu dalam waktu yang terbatas ini. Di sini, khatib hanya akan memilih beberapa saja di antara cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 kaum yang akan kita sampaikan sebagai renungan bagi kita dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang terkenal dengan perbuatan keji, fahisyah, yaitu menyukai perkawinan sesama sejenis. Perbuatan ini adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia satupun sebelum mereka, atau bangsa apapun sebelum mereka. Dan mereka adalah umat yang pertama-tama melakukan perbuatan keji ini. Kepada bangsa ini, kepada kaum ini, Allah utus seorang nabi yang bernama Lut agar mereka meninggalkan perbuatan terkutuk dan terlaknat ini. Tetapi sampai akhirnya Allah turunkan siksa kepada kaumnya, tidak banyak capaian yang diperoleh oleh Nabi Lut. Salah satu yang paling menyedihkan hati adalah istrinya yang sehari-hari bersamanya di rumah dalam mendidik anaknya juga tidak mendukung dakwah Nabi Lut. Bahkan dia berkhianat dan mendukung perbuatan nista itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa ini dalam surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar. Ma'asyiral muslimin, kekasih-kekasih Allah. Kemudian yang kedua adalah kaum Madyan. Sebagaimana yang kita ketahui, kaum Madyan ini disebut juga dengan Ashabul Aikah. Nabi yang diutus kepada kaum Madyan adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka ini memiliki harta yang melimpah dari hasil bisnis yang mereka tekuni. Namun sayangnya, praktik kecurangan menjadi bagian taktik mereka untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara mengurangi takaran-takaran dalam peniagaan mereka. Nabi Shu'aib sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan kepada umatnya untuk meninggalkan praktik-praktik seperti itu. Tetapi mereka menutup telinga, mata dan hati mereka. Dan bahkan mereka mengancam Nabi Shu'aib agar mendatangkan azab ke atas mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjawab tantangan mereka ini. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 91. Lalu datanglah gempa itu kepada mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itu kisah yang kedua tentang kaum atau kisah kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang juga sangat ma'ruf kita kenal dengan kisah kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud yang hidup di dalam kemakmuran hasil pertanian dan juga peternakan. Mereka memiliki kehebatan dalam bidang arsitektur. Bahkan kemampuan dalam bidang arsitektur ini adalah kemampuan yang belum juga pernah
diperoleh oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Dengan kemakmuran dan keahlian mereka, mereka juga angkuh dan sombong terhadap seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud. Dan mereka juga dihilangkan oleh Allah di muka bumi ini. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka yang sangat dingin tersebut selama 7 malam 8 hari. Angin yang ditimpakan kepada mereka itu diberikan secara terus-menerus tanpa jeda. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang telah lapuk. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai tambahan, keempat adalah kaum Samud. Kaum Samud terkenal dengan kehebatan mereka memahat batu di lembah-lembah. Mereka memahat batu itu untuk rumah yang sangat megah. Mungkin hari ini, mungkin masih ada peninggalan mereka. Mereka mendiami wilayah yang subur. Teknologi pengairan mereka juga cukup canggih, sehingga mereka bisa mengalirkan air di sela batu-batuan. Kepada bangsa ini, Allah utus nabinya bernama Nabi Saleh alaihissalam dengan salah satu mukjizat keluarnya seekor onta dari dalam batu. Tetapi kemudian onta ini dibunuh oleh kaumnya, sehingga Allah berikan azab kepada mereka. Ini Allah sampaikan di dalam surat Hud ayat 67-68. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di dalamnya. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari 4 kisah tersebut, dari banyak kisah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, kiranya cukup bagi kita untuk mengambil ibrah untuk kita hari ini. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana lana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين أرشدكم الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله وإيا بتقوى الله. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. أقم الصلاة.